Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Engkau adalah Bapa kami yang tidak hanya memperhatikan peraturan undang-undang hukum yang Kau berikan, tapi terlebih bahwa kami Kau ajak untuk memiliki relasi personal dengan-Mu sendiri, dengan Sang Sabda dan Roh Kudus, supaya kami menyatu dengan Engkau. Bantu kami ya Bapa untuk tidak jatuh kepada legalistis, kepada hukum, kepada peraturan, tapi kepada relasi personal dan akrab dengan Engkau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus ditantang untuk tidak hanya memperhatikan aspek legal, hukum, peraturan, tata kehidupan. Dan Yesus mau menekankan bahwa bukan peraturan itu yang paling penting, tetapi Allah sendiri, tetapi relasi personal dengan Tuhan. Ya. Itu yang perlu kita gali, kita perdalam, kita hayati. Kalau kita perhatikan agama sebelah atau agama Yahudi, sangat detail sekali dengan peraturan dan hukum. Ketika orang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum, dengan peraturan, maka seolah-olah doa kita tidak diterima oleh Tuhan. Ya. Nah, ini yang sebetulnya dikecam oleh Yesus. Bukan peraturannya yang seperti, tapi relasi personal dengan yang membuat aturan. Dan itulah yang kita lihat, yang ditunjukkan kepada kita oleh Yesus. Karena Allah adalah Bapa. Allah bukan hanya hakim yang memberikan peraturan A, B, dan C. Dan orang kekudusan bukan hanya pada mentaati aturan-aturan itu, sekecil apapun, sedetail apapun. Tidak, tapi suatu relasi personal antara kita dengan Allah. Dan ini mengubah perspektif cara pandang orang Yahudi dan yang membedakan kita dengan agama sebelah. Punya dampak yang sangat dalam karena dampak yang sangat dalam itu adalah bahwa hidup kita itu semakin kita taat pada peraturan, itu penting dan perlu, tetapi itu baru aspek eksternal, aspek lahiriah. Orang tidak peduli lagi dengan aspek batinnya, ya, tetapi pada aspek lahiriah karena taat pada peraturan-peraturan dan diukur oleh peraturan-peraturan. Karena itu, saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita memasuki undangan Yesus ini tidak hanya cukup pada aspek-aspek lahiriah, aspek yang kelihatan, aspek yang ditangkap dengan panca indera kita, tapi aspek batinnya. Maka Yesus selalu mengatakan, duk in altum, masuklah ke tempat yang lebih dalam, hidup batin kita sendiri. Nah, Tuhan tidak hanya memperhatikan apa yang di luar, yang nampak di luar, di mana sangat diperhatikan manusia, tapi apa yang ada di dalam batin. Maka kita lihat bagaimana Yesus menerima Zakheus, menerima Matius sepungut cukai itu. Mengapa Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, orang lemah, dan hampir semua katakanlah yang disembuhkan Yesus, yang didekati Yesus adalah orang-orang yang ditolak oleh masyarakat karena perilaku yang nampak, yang kelihatan itu. Maka Tuhan mengerti apa yang di dalam dikatakan. Tuhan memahami apa yang di dalam. Tuhan meminta belas kasihan lebih daripada sekedar persembahan, lebih sekedar peraturan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan ketika kita doa rosario, doa brevir, doa misa, ekaristi, segala macam, ya, itu harus membawa kita kepada yang lebih dalam, go beyond the reality, the physical reality, ya. Realitas yang kelihatan, realitas yang bisa disentuh, tapi harus masuk ke kedalaman. Relasi kita dengan Allah adalah relasi personal, akrab, dekat, mesra dengan Tuhan. Ya, meskipun mungkin kita tidak bisa merasakan
Tetapi dengan iman, dengan harapan dan kasih kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dengan kata lain kita harus masuk ke kedalaman, ke dalam batin kita, dalam hidup kita. Maka mari saudaraku terkasih, semoga Anda dan saya tidak cukup hanya menjalankan apa yang diwajibkan Tuhan kepada kita, tetapi lebih daripada itu. Dalam tradisi Karmel ada kisah, kita ingat kisah tentang orang Samaria yang baik hati itu. Apa yang ia katakan kepada pemilik losmen? Seandainya engkau melakukan lebih daripada yang harus kamu lakukan, aku akan membayarnya kemudian. Nah, itu artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan kedalaman, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, kita tidak hanya mendapatkan anugerah hadiah sekarang ini, tetapi nanti kalau aku datang lagi, artinya kalau Tuhan datang lagi, maka kita akan diberi karunia yang lebih besar, keabadian, kekekalan. Semoga Anda dan saya dan kita semua menjalankan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan penuh kebaikan dan penuh kejujuran, ketulusan hati dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Tuhan memberkati Anda semua, dan semoga hidup kita menjadi semakin lebih bijaksana, lebih dalam, dan itu bukanlah yang gampang. Mari kita mohon rahmat supaya Roh Kudus membawa kita kepada apa yang bukan hanya pada apa yang kelihatan, tapi pada apa yang tidak kelihatan, dan kita mendapat karunia untuk memasuki realitas batin itu. Lewat jatuh dan bangun, lewat penderitaan, lewat salib, lewat korban, ya, kita lihat, ya, di dalam kehidupan batin Tuhan melihat dinamika batin kita lebih daripada apa yang nampak keluar. Tuhan menerima orang yang ditolak oleh banyak orang, tetapi Tuhan menerimanya. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua supaya kita memasuki realitas batin kita dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan, dan tentu saja dengan korban. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.